Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Tayyib ihwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Muhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah yang ditulis oleh guru kami Al-Ustadz Aun Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullahu taala, dan kita masuk ke pembahasan selanjutnya atau Al-Faslur Rabi, pasal yang keempat, yaitu pasal yang berkaitan dengan isim bila ditinjau dari kejelasannya. Ya, isim bila ditinjau dari kejelasannya. Adapun pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang isim ditinjau dari adatnya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama mufrad apabila adatnya atau jumlahnya tunggal, kemudian musanna apabila jumlahnya 2, kemudian jamak apabila jumlahnya 3 atau lebih. Dan jamak itu ada namanya jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan ada jamak taksir. Dan telah dipaparkan uraian yang terkait dengan jamak ini ya. Apa aja yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim, apa aja yang bisa dijamak dengan jamak muannas salim, kemudian apa itu jamak taksir, itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan insya Allah malam hari ini kita masuk ke pasal yang keempat. Tayyib, siapa yang baca? Pak Agus Lim kayaknya nggak ada ini ya, yang biasanya baca. Ada ya? Oh ada beliau. Tafadhal. Pak Agus Lim, Iqra. Nah, Ustaz. Pasal keempat, isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi A. Isim nakiroh, isim yang belum jelas bendanya ataupun masih umum. Contohnya tolibun, kitabun, ma'ahidun, maktabun. Ma'hadun. Jadi ma'hadun, bukan ma'ahidun, ma'hadun. Ya. Ya. Nah, Ustaz. Ma'hadun. Ya, baik. Maktabun. Aqlamun. Mudarrisun. Yang B, isim ma'rifah. Isim yang sudah jelas bendanya atau sudah tertentu atau sudah jelas. Contohnya at-tolibu, al-kitabu, hindun, zaidun, fatimatu, muhammadun. Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Baik, sebentar. Kita jelaskan dulu. Ya, baik, disebutkan di sini oleh muallif ikhwatal iman, isim bila ditinjau dari kejelasannya maka terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama dinamakan dengan isim nakirah, dan ini udah sering kali ya dijelaskan ketika belajar ushul lughah, itu ada namanya isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Isim yang belum jelas bendanya atau sifatnya masih umum. Contoh maka dinamakan dengan nakirah. Kemudian aklamun, pena-pena. Ini pena-penanya masih banyak, belum jelas, masih umum, maka dinamakan dengan isim nakirah. Kemudian mudarrisun, sama. Guru, guru itu masih umum, guru yang mana, siapa itu belum jelas orangnya, maka dinamakan juga dengan isim nakirah. Intinya setiap kata benda, baik itu benda hidup, benda mati yang belum jelas atau belum pasti, maka dinamakan dengan isim nakirah.
Adapun isim ma'rifat maka kebalikan dari isim nakirah. Ya, kebalikan dari isim nakirah. Apabila bendanya sudah jelas, apabila orangnya sudah jelas, maka itu dinamakan dengan isim ma'rifat. Ya. Contoh di sini at-talibu. Nah, at-talibu murid. Ya, murid yang diinginkan itu udah jelas. Ya, makanya dia ma'rifat. Berbeda dengan talibun. Muridnya masih umum. Nah, maka dinamakan dengan nakirah. Misalnya kita mengatakan uridu taliban. Uridu taliban, saya ingin satu murid. Nah, murid siapapun boleh. Yang penting satu, gitu kan. Nah, itu namanya masih nakirah talibnya. Berbeda kalau kita katakan uridu at-talibah. Uridu at-talibah dengan ada alif lamnya, maka murid yang diinginkan itu udah jelas orangnya. Udah jelas, ya. Udah jelas. Atau contoh uridu kitaban, saya ingin kitab, satu kitab. Jadi kitab apa aja antum berikan itu boleh karena yang diinginkan kitab, ya sifatnya masih umum. Berbeda dengan uridu al-kitaba, maka kitab yang diinginkan adalah kitab yang sudah jelas. Ya, kitab yang sudah jelas. Itu dinamakan dengan isim ma'rifat kalau sudah jelas. Kalau belum jelas, maka dinamakan dengan isim nakirah, ya. Kemudian di sini dicontohkan ya Hindun, Zaidun, Fatimatu, Muhammadun ini semuanya masuk dalam kategori isim ma'rifat. Kenapa? Karena nama orang atau alam itu pasti ma'rifat. Karena yang namanya Hindun itu orangnya pasti sudah jelas. Ya, Zaidun itu orangnya udah pasti sudah jelas. Fatimatu, Muhammadun itu orangnya sudah jelas. Ya, udah jelas. Karena dia punya nama. Nah, maka setiap yang menunjukkan nama orang itu pasti masuk dalam kategori ma'rifat. Karena sudah jelas. Ya, Tayyib. Lanjut. Ada yang ditanyakan dulu tentang isim nakirah dan ma'rifat? Nah, kalau susah membedakan apakah ini udah jelas atau tidak, maka kita bisa membedakan nakirah ma'rifat itu dari ciri-cirinya. Ya, dari ciri-cirinya. Yang pasti nakirah itu enggak punya ciri-ciri. Yang punya ciri-ciri itu ma'rifat. Maka apabila tidak ada ciri-ciri ma'rifat padanya, dipastikan itu adalah kata yang nakirah. Atau isim yang nakirah. Baik, dibaca Pak Agus Lim. Saya Ustaz Afan. Ya, tafadhol. Untuk yang tadi kan ada Fatimah tuh Ustaz. Ya. Sama Hindun itu kan sama-sama nama perempuan. Ya. Tapi yang satu dia domah tain, yang satunya cuma domah Fatimah tuh sama Hindun. Bedanya kemarin udah kita jelaskan, setiap nama wanita yang lebih dari 3 huruf itu nggak boleh bertanwin. Setiap nama wanita yang lebih dari 3 huruf nggak boleh bertanwin. Hindun berapa huruf, Pak Darso? Hindun berapa huruf? Tadi Pak Darso yang bertanya ya? Tiga Ustaz. 3. Nah, kalau 3 huruf boleh bertanwin apa tidak? Boleh Ustaz. Boleh. Fatimah itu berapa huruf? Ada. 4. Berarti lebih dari 3 huruf kan? Nah, setiap nama wanita yang lebih dari 3 huruf maka tidak boleh bertanwin. Artinya kalau dia 3 huruf boleh ditanwin. Boleh ditanwin. Ya, Hindun. Nah, di sini. Baik. Ya, Afwan. Baik, lanjut Pak Agus Lim. Nah, tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. 1. Ada alif lam. Contohnya at-tolibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabu, al-aqlamu, al-mudarrisu. Kedua, isim domir, yaitu kata ganti nama. Isim domir terbagi menjadi 2, yaitu domir zohir atau tampak dan domir mustatir atau tersimpan. Baik, jadi di sini sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri isim ma'rifat.
Ya. Adapun nakirah maka dia tidak memiliki ciri-ciri karena asal dari semua isim itu awalnya masih umum. Ya, asal dari semua isim itu masih umum, masih nakirah, masih belum jelas. Ya, nanti ada tanda-tanda isim ma'rifat atau ciri-ciri isim ma'rifat yang membuat dia menjadi ma'rifat. Ya, yang membuat dia menjadi ma'rifat. Dan ma'rifat itu, ikhwatal iman, ada yang ma'rifat zatnya, ada yang ma'rifat dengan perantara. Ya, ada yang ma'rifat zatnya, ada yang ma'rifat dengan perantara. Ya, contoh yang ma'rifat dengan perantara adalah yang kemasukan alif lam. Artinya kalau ada alif lam maka dia ma'rifat, kalau enggak ada alif lam maka dia nakirah. Ya, seperti at-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aklamu, al-mudarrisu. Di sini semuanya adalah isim ma'rifat. Disebabkan apa? Disebabkan ada alif lam. Maka berarti kata-kata ini dinamakan dengan ma'rifat disebabkan ada alif lam atau disebabkan karena ada perantara alif lam dia menjadi ma'rifat. Berbeda dengan nama orang. Berbeda dengan nama orang. Maka dia ma'rifat dengan zatnya. Dia ma'rifat dengan sendirinya. Jadi kalau udah menunjukkan nama orang, Muhammadun, Zaidun, Fatimatu, Hindun, Aisyatu, Khalidun, Hamzatu, dan yang lainnya, ketika dia menunjukkan nama orang, maka dia langsung ma'rifat dengan sendirinya, tanpa ada perantara. Ya, tanpa ada perantara. Berbeda dengan kata-kata lain, seperti talibun, kitabun, ma'hadun, maktabatun, aklamun, mudarrisun, ini nakirah. Dan dia bisa menjadi ma'rifat kapan? Ketika kemasukan alif lam. Kemasukan alif lam. Dan alif lam ini dikenal dengan alif lam ta'rif, ya. Namanya alif lam ta'rif, alif lam yang membuat kata setelahnya menjadi ma'rifat, ya. Jadi al yang ada dalam ciri-ciri nomor 1 ini istilahnya alif lam ta'rif. Apa itu alif lam ta'rif? Alif lam yang membuat kata yang setelahnya itu menjadi ma'rifat. Artinya awalnya sebelum kemasukan alif lam dia nakirah, setelah kemasukan alif lam maka menjadi ma'rifat. Ya. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua isim domir. Isim domir itu artinya kata ganti. Nah, kata ganti ini termasuk isim yang ma'rifat dengan sendirinya. Isim yang ma'rifat dengan zatnya. Ya, ketika kita membicarakan orang ketiga, maka pasti orang ketiga yang kita bicarakan itu udah jelas, udah muayyan, udah jelas. Ketika kita berbicara dengan orang kedua, maka orang kedua itu juga pasti udah jelas orangnya. Ada di hadapan kita walaupun mungkin nggak kita kenal siapa dia, namanya nggak tahu, tapi yang pasti orangnya udah jelas gitu. Orangnya udah jelas, maka kata ganti orang kedua itu pasti ma'rifat. Begitupun kata ganti orang ketiga yang kita bicarakan itu pasti udah jelas. Misalnya kita bicarakan Fulan. Nah, Fulan yang kita bicarakan ini udah jelas. Walaupun antum nggak tahu namanya, antum nggak kenal dia, tapi antum bicarakan orang yang udah jelas. Maka setiap kata ganti orang ketiga itu juga ma'rifat. Apalagi kata ganti orang pertama, yaitu saya, kami gitu kan. Ya, pasti yang berbicara itu udah jelas. Orang pertama itu sudah jelas. Hingga semua isim domir atau kata ganti itu masuk dalam kategori ma'rifat dengan sendirinya. Karena orang ketiga yang dibicarakan jelas, orang kedua yang diajak bicara jelas, orang pertama yang berbicara apalagi maka jelas pasti, sehingga semua kata ganti masuk dalam ma'rifat dengan sendirinya. Ya. Kemudian domir itu terbagi menjadi 2. Ada namanya domirun zahirun, domir yang nampak. Apa itu domir yang nampak? Domir yang terbaca. Domir yang terbaca lapasnya. Ya, itu namanya domir zahir. Ya, domir zahir. Kemudian ada domir mustatir, domir yang tersembunyi. Ya, dia ada tapi tidak terbaca. Ya, dia ada tapi tidak terbaca. Tersirat istilahnya. Berbeda dengan domir zahir, itu domir yang tersurat, yang nampak, yang ada lapasnya. Ya. Ya, contoh misalnya, saya mengatakan aina al-kitabu? Ya, aina al-kitabu? Kita jawab huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Huwa ini kata ganti orang ketiga.
untuk kitab, karena kita lagi membicarakan kitab, berarti dia adalah kata ganti orang ketiga, huwa. Nah, huwa ini karena dia nampak, kemudian terbaca, dinamakan dia dengan domir zahir. Ya, domir zahir. Saya ulangi, ainal kitabu, antum jawab huwa alal maktabi. Nah, huwa ini kata ganti. Maka karena dia terbaca, ada lapasnya, dinamakan dia dengan domir zahir. Domir zahir, domir yang nampak. Berbeda dengan contoh yang ada di sini. Contoh yang kedua misalnya, ya, zahaba ilas suki atau zahaba ilal madrasati. Dia telah pergi ke sekolah. Zahaba ilal madrasati. Dia telah pergi ke sekolah. Ada kata ganti orang ketiga enggak di sini Pak Agus Lim ketika saya mengatakan dia pergi ke sekolah? Pak Agus Lim. Ya Ustaz. Ketika saya mengatakan zahaba ilal madrasati, dia telah pergi ke sekolah. Ada kata ganti orang ketiga enggak dalam kalimat ini? Tidak ada Ustaz. Dia Tidak telah ada, pergi. Ustaz. Dia telah pergi ke sekolah. Tidak ada Ustaz. Kita lagi membicarakan orang ketiga kan? Dia telah pergi ke sekolah. Kalimatnya ada ya? Iya, zahaba ilal madrasati. Dia telah pergi ke sekolah. Orang ketiganya adalah dia ya. Dia. Ya, ada orang kan? ketiganya adalah dia. Iya. Ya. Sekarang ya, domirnya nampak enggak? Zahaba ilal madrasati. Ada domir yang nampak enggak di situ? Zahaba ilal, enggak terlihat Ustaz. Enggak terlihat. Nah, ini yang dinamakan dengan domir mustatir. Ini yang dinamakan dengan domir mustatir. Ya. Jadi, ketika domir tersebut tidak terlihat, ya, tidak terbaca, tapi dia ada di situ, maka dinamakan dengan domir mustatir. Kayak tadi, contohnya zahaba ilal madrasati. Dia telah pergi ke sekolah. Dalam kata zahaba ilal madrasati ini ada kata ganti orang ketiga, yaitu huwa, tapi dia tidak terbaca. Ya, tidak terbaca di sini. Namun ada. Nah, maka dinamakan dengan domir mustatir, domir yang tersimpan, domir yang tersembunyi, yang tidak nampak, hanya tersirat saja, ya, seperti itu. Dapat dipahami Ikhwan bedanya antara domir zahir dan domir mustatir? Kemudian kenapa domir itu termasuk ma'rifat dengan sendirinya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Pak Bayu, dapat dipahami? Ustaz, ini Ustaz. Apa? Gimana? Dia pergi sekolah itu di orang ketiganya di zahabanya itu ya Ustaz? Iya, di zahabanya. Iya, di zahabanya kan setiap kata kerja itu pasti ada pelakunya, ya kan? Itu karena berkaitan dengan sorof nanti gitu ya Ustaz? Iya, berkaitan dengan sorof nanti. Cuman yang dibahas di situ kan ada pelaku, pelakunya dia itu. Nah, dia itu kan kata ganti, domir. Enggak nampak, enggak dibaca, maka dinamakan dengan domir mustatir gitu. Dapat dipahami insya Allah ya Pak Bayu? Ya Ustaz. Ya. Yang lain gimana Ikhwan? Ada yang ditanyakan? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah paham ya. Baik, kita lanjut. Pak Agus Lim. Nah Ustaz. Ayo dibaca, tafadhol. A. Perincian domir zohir. Lihat dalam bagan berikut. Domir zohir, tabel kanan. Domir, apa yang Ustaz ya ini ya? Munfasilun. Domirun munfasilun. Domirun munfasilun. Atau domir yang berpisah. Domirun rofi'in munfasilun. Domiru rab'in munfasilun. Nah. Sukun ya. Ya. Domirin rof'in munfasilun. Ya, domiru rab'in munfasilun. Domiru nasbin munfasilun. Munfasilun. Nasbin munfasilun.
dia satu, huwa menjadi iyahu. Terus mereka jumlahnya 2, huma menjadi iyahuma. Mereka lebih dari 2, huma menjadi iyahuma. Iyahum. Jadi mereka lebih dari 2, hum ya menjadi iyahum. Hum menjadi iyahum. Nah. Mereka dengan jumlah lebih dari 2, hum menjadi iyahum. Dia dengan jumlah 1, hiya menjadi iyaha. Mereka dengan jumlah 2, huma. Mereka dengan jumlah 2, huma menjadi iyahuma. Mereka dengan jumlah lebih dari 2, hunna menjadi iyahunna. Ya, jadi kalau huwa huma hum, iyahu iyahuma iyahum itu kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Sedangkan hiya iyaha, huma iyahuma, hunna iyahunna itu kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Ya, kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Ya. Terus? Nah, Ustaz. Anta. Lalu tabel berikutnya, domir muttasilun atau domir yang bersambung. Domiru rof'in muttasilun. Lalu domiru nasbin muttasilun. Berikutnya domiru jarin muttasilun. Nah, biar Anda yang jelaskan ya. Tapi perhatikan ihwatul iman. Ya. Sekarang domir zohir, domir nampak itu terbagi menjadi 2. Ada namanya domir munfasil. Apa itu domir munfasil? Domir yang terpisah. Bagaimana ciri-ciri domir munfasil itu? Ciri-cirinya adalah dia selalu jatuh di awal kata atau jatuh setelah illah. Ya, saya ulangi. Ciri-ciri dari domir munfasil itu jatuh jatuh di awal kata atau jatuh setelah illah. Ya, jatuh setelah illah. Jatuh setelah illah. Kemudian ciri-ciri yang kedua untuk domir nasab yang kedudukannya sebagai objek, apabila dia terpisah maka lapasnya selalu ada lapas iya. Selalu ada lapas iya. Nah, ya, iya. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri domir munfasil ikhwan. Untuk yang ropa itu ciri-cirinya dia jatuh di awal kata atau jatuh setelah illah. Sedangkan yang nasab munfasil itu ciri-cirinya selalu ada kata iya, iyahu, iyahuma, iyahum. Jadi ada iyanya, ada iya. Itu ciri-ciri untuk domir nasab yang munfasil, yang terpisah. Ya. Misalnya di sini untuk kata ganti orang ketiga laki-laki yang rofa, ya huwa huma hum, huwa huma hum, huwa itu dia satu laki-laki, huma mereka 2 laki-laki, hum mereka 3 atau lebih laki-laki. Ya, saya contohkan misalnya, huwa fil madrasati. Huwa fil madrasati. Ya. Huwa fil madrasati. Huwa di sini termasuk domir apa, Pak Bayu? Domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil. Dari mana Anda tahu kalau dia domir rofa munfasil? Domirnya huwa. Dia 1 orang. Ya, domir huwa dan terletak di mana? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Itu cirinya Ikhwan ya. Setiap kali antum menemukan domir yang terletak di awal kalimat, maka itu pasti rofa munfasil. Rofa munfasil. Atau dia terletak setelah illah. Misalnya contoh.
Ya, ma zahaba illa huwa. Ma zahaba illa huwa. Tidak ada yang pergi kecuali dia. Itu artinya. Ma zahaba illa huwa. Huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. La ilaha illa huwa. Nah, huwa di sini Pak Bayu termasuk dhamir rafa munfasil enggak? Termasuk. Kenapa? Karena terjatuh setelah ilah. Nah, karena terjatuh setelah ilah. Jadi ingat ya, ciri-ciri dari dhamir rafa munfasil itu pertama dia selalu di awal kata. Kalau enggak di awal kata maka jatuhnya setelah ilah. Nah, apabila ini terpenuhi, itu dipastikan dhamir rafa munfasil. Kalau di awal kata atau setelah ilah maka dapat dipastikan dhamir rafa munfasil. Kemudian dhamir nasabnya. Dhamir nasabnya itu selalu posisinya sebagai objek, ya. Selalu posisinya sebagai objek. Dan ciri-cirinya itu selalu diawali iya. Selalu diawali iya, ya. Contoh di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dhamir munfasilnya, Pak Bayu? Iyaka. Iyaka, ya. Iyaka, dia dhamir munfasil. Ya. Nasab munfasil. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai objek. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti Allah itu objek yang kita sembah, yang kita ibadahi. Nah, dalam bahasa Arab, iya itu namanya maf'ul bih atau objek dan kedudukannya mansub. Maka dinamakan dengan dhamir nasab yang terpisah. Ya, terpisah, enggak nyambung dengan fiil. Fiilnya kan na'budu, kata kerjanya na'budu. Kemudian iyyaka itu dipisah dari na'budu, enggak nyambung, maka dinamakan dengan munfasil. Ya, kemudian kenapa dinamakan dengan nasab? Karena posisinya itu selalu sebagai objek. Ya, misalnya saya mengatakan iyyaka akramtu, ya, iyyaka akramtu. Anda yang saya muliakan. Berarti yang jadi objek ini siapa, Pak Bayu? Anda. Anda. Nah, Anda itu kata ganti enggak? Kata ganti orang kedua, Ustaz. Nah, ya, kata ganti orang kedua kan yang diajak bicara. Berarti dia kata ganti namanya dhamir. Kemudian dia jadi objek enggak? Jadi objek. Objek. Nah, kalau objek itu maka dia nasab kan? Dinamakan ya, nasab. Nah, makanya dhamir nasab. Kemudian terpisah enggak dari fiil? Akramtu itu kan pekerjaan. Iya ke akramtu, Anda yang saya muliakan. Nah, muliakan itu kan pekerjaan. Terpisah enggak dari fiilnya? Terpisah. Terpisah, enggak nyambung. Maka dinamakan munfasil. Ya, ini dapat dipahami ya, insya Allah ya. Ciri-ciri dari dhamir rafa munfasil dan dhamir nasab munfasil. Kalau rafa itu di awal kata atau setelah ilah. Kalau nasab itu maka diawali dengan iya. Diawali dengan iya. Nah, apabila dia adalah kata ganti orang ketiga dan satu orang, maka iyahu lapasnya. Apabila dia kata ganti dua orang ketiga laki-laki, maka iyahuma. Kalau tiga atau lebih orang ketiga dan laki-laki, maka iyahum. Iyahum. Jadi kalau ngapal itu huwa, huma, hum, iyahu, iyahuma, iyahum, gitu kan. Kemudian untuk wanita, hiya, satu orang wanita, orang ketiga, iyaha, kemudian huma, dua orang perempuan, orang ketiga, iyahuma, gitu kan. Hunna, tiga orang perempuan, orang ketiga, menjadi iyahunna. Nah, ini nasabnya iyahunna, hunna itu rofa'nya. Ya. Rofa'nya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke muttasil tentang munfasil ini? Untuk yang nasab, Ustaz. Ya. Afan, untuk yang nasab itu apa selalu juga yang objek selalu di depan kata, di depan kalimat, Ustaz? Seperti iya kata tadi. Kalau yang munfasil di awal atau setelah ilah? Sama. Yang anu, Ustaz, yang nasab. Iya, yang nasab sama. Iya, sama. Di awal atau setelah ilah. Contoh kan, iya kana budu, gitu kan?
Ma na'budu illa iyyaka gitu. Oh, Iyyaka na'budu atau ma na'budu illa iyyaka. Itu ciri-ciri munfasil, masuk di rofa ataupun di nasab. Bedanya kalau rofa itu ada lapasnya sendiri huwa humahum, kalau nasab itu ada iya iyanya. Itu bedanya. ya. Tapi selalu di awal atau setelah ilah. Sama. Nah, kalau dia nggak ada iyanya harus nyambung. Misalnya na'buduka kita bilang, saya menyembahmu. Itu harus nyambung. Maka itu nanti larinya ke muttasil. Dapat dipahami Pak Subhan? Yes. Ya. Ya. Pokoknya ciri-cirinya itu. Ciri-ciri tetapnya ya. Munfasil itu ciri-cirinya itu di awal kata atau setelah ilah. Mau di rofa ataupun di nasab sama. Kalau dia di awal kata maka pasti munfasil, atau jatuh setelah ilah maka pasti munfasil. Ya. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan tentang munfasil? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustaz, mengenai munfasil, Ya. itu rofa itu berarti itu dihuanya sebagai subjek Pak Ustaz ya? Iya, bisa jadi subjek, bisa jadi mubtada. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ya. Oh, Salah baik. satunya bisa jadi subjek. Oke, baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Ustaz, Tafadhol. Sebenarnya iyahu itu satu kesatuan atau iya sendiri, hu sendiri, Ustaz? Baik. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama nahu, mana yang menjadi dhamir munfasil iyanya atau hunya. Iyanya atau hunya. Maka di pendapat sebagian para ulama yang jadi dhamir munfasil itu iya, iyanya. Adapun hunya itu menunjukkan jenisnya. Hu berarti satu orang laki-laki ketiga gitu. Huma dua orang laki-laki orang ketiga. Nah, jadi iyanya itu dhamir munfasil, hunya itu menunjukkan jenis orang ketiga, pertama orang ketiga, kedua orang ketiga, tiga banyak gitu, ya. Orang tiga yang jumlahnya tiga, orang ketiga yang jumlahnya tiga maksudnya. Seperti itu. Ada yang mengatakan satu kata, iyahu itu semuanya adalah dhamir. Ya, iyahu itu dhamir munfasil, iyahuma itu dhamir munfasil, satu kesatuan. Ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan sebenarnya yang jadi dhamir itu adalah iya, adapun hu, huma, hum itu huruf yang menunjukkan jenis orang yang dibicarakan atau jenis kata gantinya gitu. Kemudian ada juga ulama nahu yang berpendapat iyahu, iyahuma, iyahum itu semuanya satu kesatuan. Mereka lah yang menjadi dhamir munfasil, dhamir nasab munfasil. Seperti itu Mas Heri. Dan pendapat yang kuat itu adalah iyanya sebenarnya yang jadi dhamir. Iyanya aja yang jadi dhamir. Wallahu alam. Dapat dipahami Mas Heri? Nah Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Yang tadi yang terkait dengan dhamir rofa dan dhamir nasab itu kenapa disebut rofa dan nasab Ustaz? Bisa diulang Ustaz? Ya. Kalau kenapa dinamakan rofa itu karena nanti kedudukannya itu selalu sebagai marfu ya, selalu di i'rab marfu, entah itu sebagai subjek gitu kan. Kayak kita mengatakan huwa ya qaimun, dia adalah orang yang berdiri, berarti dia pelakunya, subjeknya. Kata ganti itu adalah pelakunya, subjeknya. Cuman beda istilah, nanti ada fa'il, ada mubtada, tapi intinya dia nanti sebagai subjek. Ya, sebagai subjek atau pelaku, maka dinamakan rofa. Berbeda dengan nasab. Nasab itu jadi objek dia, maka dinamakan nasab nanti. Atau gampangnya rofa. Kenapa dinamakan rofa? Karena i'rabnya nanti marfu gitu. Ya, dalam jumlah i'rabnya marfu. Itu sebenarnya bingung Anda jelaskan karena bab i'rab itu pembahasannya nanti ada di nahu gitu. Jadi ingin saya jelaskan gampangnya aja ya, gampangnya rofa itu istilah untuk yang subjek, nasab itu istilah untuk yang objek, itu gampangnya. Wallahu a'lam. Dapat dipahami, Pak? Kalau lebih mendalamnya nanti, yang lebih mendalam meluasnya nanti kita bahas insya Allah. Tapi untuk sementara, ya pemahaman sementaranya, yang namanya rofa itu untuk subjek, yang namanya nasab itu objek, gitu. Ya, bisa dipahami?
Ustaz, paham, Ustaz. Baik. Baik, ada lagi Ikhwan yang ditanyakan? Kalau enggak, kita langsung ke domir muttasil. Domir muttasil itu artinya adalah domir yang langsung nyambung dengan kata kerjanya, yang langsung nyambung dengan fiilnya. Ya, jadi domir muttasil itu domir yang langsung bersambung dengan fiilnya, ya, dengan fiilnya, dengan kata kerjanya. Nah, contoh di situ domir rofa muttasil. Kenapa dinamakan rofa? Karena dia sebagai subjek atau pelaku. Contoh, nasoro. Nah, nasoro itu ada alif, ya. Alif tegak itu adalah domir rofa muttasil. Untuk kata ganti orang ketiga dua laki-laki, ya. Dua laki-laki, kata ganti orang ketiga itu untuk yang muttasil. Cirinya adalah alif bersambung dengan kata kerja. Nasoro, nah itu kan nyambung dengan fiilnya. Nasoro, alifnya nyambung dengan nasoro fiilnya. Maka dinamakan dengan rofa muttasil. Domir yang rofa yang nyambung. Kenapa rofa? Karena dia sebagai subjek atau pelaku. Nasoro artinya dua orang yang menolong. Dua orang yang menolong. Berarti dua orang itu menjadi pelaku penolongan. Makanya dinamakan rofa karena dia subjek atau pelaku. Nah, kemudian muttasil, kenapa muttasil? Karena dia nyambung dengan fiil nasoro. Ya. Kemudian contoh nasoru, ada waw di situ. Nah, waw ini dinamakan dengan domir rofa muttasil. Kenapa rofa? Karena kedudukannya sebagai pelaku. Mereka orang yang menolong. Berarti pelaku penolongan itu adalah mereka. Nah, maka mereka ini subjek, pelaku. Dinamakan dengan rofa. Kemudian muttasil kenapa? Karena langsung nyambung dengan fiilnya. Ya. Fiilnya. Kemudian di situ nasorota. Nasorota itu untuk wanita. Kata ganti ke orang ketiga dua wanita. Nasorota itu kalau di laki-laki hanya alif. Kalau di wanita ada ta dan alif. Nasorota, rofa muttasil. Karena sebagai pelaku kemudian langsung nyambung dengan fiil. Kemudian nasorna, nasorna yang jadi domir itu nunnya. Yang jadi domir rofa muttasil nunnya. Nunnya. Dia sebagai pelaku di situ, subjek. Nah, kemudian nyambung langsung dengan fiil nasoro. Maka dinamakan dengan domir rofa muttasil. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tentang domir rofa muttasil ini. Kenapa rofa? Karena kedudukannya sebagai pelaku. Kemudian kenapa muttasil? Karena nyambung dengan fiil langsung. Kalau untuk kata ganti yang huwa kok sama hiya nggak ada, Ustaz? Karena dia masuknya mustatir. Jadi nasoro gitu kita bilang. Biasa. Nasoro, nasorot. Gitu. Kalau huwa nasoro, hiya nasorot. Nah domirnya nggak nampak. Nasoro, nasorot. Gitu kan. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nah di huwa nasoro lapasnya. Di hiya nasorot. Domirnya nggak nampak. Nggak terbaca. Masuknya nanti dalam kategori mustatir. Maka nggak disebut di sini. Karena kita lagi membahas domir zohir. Domir yang nampak. Oh, baik Ustaz. Ya. Kalau yang nasorot Ustaz tadi, yang hiya. Bukan nasorot. Tanya yang sukunnya yang bukan nampak itu Ustaz. Nasorot. Itu bukan domir. Tapi dia huruf. Ya. Domir itu masuk dalam kategori isim. Domir itu kata ganti masuk dalam kategori isim. Sedangkan nasorot tak ta'anis, ya tak ta'anis yang terbuka itu huruf dia. Huruf. Oh, ya. Iya. Makanya pernah ditanya nih sama sama itu Shahibul Kasyaf, ya Az-Zamakhsyari pernah ditanya, kenapa katanya laki-laki itu boleh memiliki lebih dari satu istri. Sedangkan
perempuan nggak boleh memiliki lebih dari satu suami gitu. Atau bahasanya apa? Kenapa laki-laki boleh poligami? Kenapa perempuan nggak boleh monogami ya istilahnya ya? Nah, dijawab sama Az-Zamakhsyari dengan kaidah nahu kayak tadi. Karena kalau dalam nahu pelaku itu boleh lebih dari satu. Bukan pelaku apa? Objek itu boleh lebih dari satu, sedangkan pelaku itu harus satu katanya. Ya. Harus satu. Kemudian dicontohkan kalau antum katakan Nasorot Fatimatu Aliyan. Nasorot Fatimatu Aliyan. Fatimah menolong Ali. Mana yang jadi pelaku? Taknya atau Fatimah? Fatimah, Ustaz. Fatimah. Berarti taknya nggak ada kedudukannya kan? Iya. Ya, yang nggak punya kedudukan itu huruf. Nah, gitu. Ya, jadi objek itu boleh lebih dari satu. Contohnya misalnya, ya a'taitu Muhammadan qalaman. Saya memberikan Muhammad pena. Muhammad dan pena itu adalah objek yang diberikan. Nah, berbeda dengan pelaku. Pelaku itu dalam bahasa Arab hanya boleh satu, nggak boleh dua. Ya, sehingga nanti Nasorot Fatimatu Aliyan, yang jadi pelaku adalah Fatimah, bukan ta'nis. Oleh karena itu ta'nis di situ masuk dalam kategori huruf, bukan isim, sehingga dia bukan domir gitu. Dia bukan domir. Maka domirnya itu nanti adalah domir mustatir, domir yang disembunyikan, yang takdirnya adalah hiya. Dapat dipahami Pak Subhan? Ya Ustaz, syukran. Wa iyyakum. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya Pak Ustadz, itu mengenai mutasil untuk domir yang bersambung, itu cirinya kelihatannya diakhiri dengan salah satunya alif dan waw alif, ta dan nun, begitu Pak Ustadz? Iya, pasti nyambung. Ya, itu cirinya alif nyambung dengan fiil, waw jamaah, istilahnya waw alif itu waw jamaah, istilahnya nyambung dengan fiil, ta itu nyambung dengan fiil, nun nyambung dengan fiil. Kalau kita ubah misalnya dari fiilnya zahaba, telah pergi, berarti zahaba, zahabu, zahabata, zahabna. Nah, itu. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajata, kharajna. Nah, itu pasti itu adalah dhamir rafa yang muttasil. Pasti itu dhamir rafa muttasil. Dapat dipahami, Pak? Maksud saya begini, Pak Ustadz. Artinya itu kalau Nasoro contoh di sini, itu mereka berdua, Pak Ustadz. Begitu, Pak Ustadz? Mereka. Iya, mereka berdua. Orang ketiga mereka berdua. Kalau saya ganti, saya bagaimana, Pak Ustadz? Saya berarti nanti orang pertama larinya. Dan itu di belakang. Kita di belakang. Baik, makasih, Pak Ustadz. Ya. Kita masih membahas tentang orang ketiga, orang yang dibicarakan. Izin nanya Ustadz. Tafadhol. Tadi Ustadz pernah ada nyinggung bahwa pelaku itu tidak boleh lebih dari satu, Ustadz. Iya. Kalau contoh yang kita misalnya Nasara yang mereka laki-laki dua, Ustadz, itu kan lebih dari satu, Ustadz. Nasara mereka berdua telah menolong, Ustadz. Maksudnya satu di sini maksudnya bukan jumlah orangnya, katanya itu loh. Kata, paham ya? Iya, Ustaz. Jadi Nasorot Fatimatu Aliyan. Tak di sini nggak bisa jadi fa'il, jadi pelaku, yang jadi pelaku itu Fatimah, gitu kan? Berarti tak dan Fatimah ini kan dua kata, Pak. Betul. Ya, yang boleh jadi pelaku itu hanya satu kata, nggak boleh dua, gitu loh maksudnya. Kata-kata Nasorot Fatimatu. Nah, Ustaz. Ya, Nasorot Fatimatu. Ada berapa kata di situ? Nasoro itu kan kata pertama, dia kata kerja. Nah, Ustaz. Ya. Ta itu kata kedua. Ya, Ustaz.
Fatimah itu kata ketiga. Iya, Ustaz. Nah, yang jadi pelaku di sini bukan tak sukunnya, tapi Fatimahnya kan. Iya, Ustaz. Sedangkan Ali nanti sebagai objek yang ditolong. Nasorat Fatimatu Aliyan. Nah, Iya. berarti pelaku itu dalam kalimat itu harus satu gitu loh. Nggak boleh ada dua kata. Ya, sehingga nanti yang jadi pelaku di sini Fatimah. Adapun tak ta'nisnya itu huruf. Nah, karena dia huruf maka nggak masuk dalam kategori domir. Karena domir itu harus isim. Jelas, Pak? Masih bingung sih, Ustaz. Karena kalau yang Atau Nasara... gampangnya gini, Pak. Misalnya Nasoro 2 orang menolong kan? Iya, Ustaz. 2 orang. Nah, apakah perbuatan itu masing-masing adalah pekerjaan mereka atau satu perbuatan dilakukan 2 orang? Satu perbuatan dilakukan 2 orang. Sekarang Bapak kita berdua nih, Pak. Saya dan Bapak menolong ya. Saya dan Bapak menolong. Nah, perbuatan saya itu termasuk perbuatan Bapak atau perbuatan saya saja? Berdua, Ustaz. Nih, saya menolong, Bapak menolong gitu kan? Nah, perbuatan menolong Bapak itu termasuk perbuatan saya dan perbuatan saya termasuk perbuatan Bapak enggak? Atau itu perbuatan kita masing-masing? Satu, Ustaz, perbuatan. Nah, berarti setiap pekerjaan itu pasti pelakunya 1 orang gitu kan? Iya. Walaupun sama pekerjaannya. Iya, betul, Ustaz. Nah, benar nggak? Oh, iya. Nah, makanya setiap pekerjaan itu pasti pelakunya hanya 1 orang walaupun jenis pekerjaannya sama. Gitu gampangnya. Oh, paham, Ustaz. Iya. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Wayakum. Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Ada lagi? Nggak ada ya? Saya anggap paham insya Allah. Kalau begitu kita langsung ke domir nasab muttasil. Ya, domir nasab muttasil itu kenapa dinamakan nasab? Karena kedudukannya sebagai objek. Ya. Kemudian kenapa dinamakan muttasil? Karena langsung nyambung dengan fiil. Contohnya di sini nasorohu. Ya, dia telah menolongnya. Nahu itu artinya orang ketiga. Ya. Nasorohu, dia telah menolongnya. Berarti nya itu adalah merupakan kata ganti orang ketiga yang artinya dia dan dia sebagai objek yang ditolong maka dinamakan nasab. Kemudian muttasil kenapa? Karena langsung nyambung dengan fiil, ya. Fiil. Nah, kemudian nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorhunna, nasorohunna gitu ya, Bang ya. Nasorohun, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna. Itu semuanya kata ganti orang ketiga dan kedudukannya sebagai objek langsung nyambung dengan fiil maka dinamakan nasab muttasil. Nasab muttasil. Gampangnya ya nasoro huanya wawunya dibuang, haknya tinggal dipindah ke depan menjadi nasorohu. Kemudian humanya dipindah ke depan menjadi nasorohuma. Humnya dipindah ke depan fiil menjadi nasorohum. Haknya hiya itu diganti ha menjadi nasoroha. Nasorohuma. Hunnanya dipindah ke depan menjadi nasorohunna. Nah, itu namanya nasab muttasil. Kenapa nasab? Karena kedudukannya sebagai objek. Kenapa muttasil? Karena nyambung dengan fiil. Karena nyambung dengan fiil. Ya. Nasorohu, dia menolongnya. Nasorohuma, dia menolong mereka berdua. Nasorohum, dia menolong mereka, gitu kan. Nasoroha, dia menolongnya, maksudnya seorang wanita. Nasorohuma, dia menolong mereka berdua. Nasorohunna, dia menolong mereka bertiga atau lebih. Nah, karena kedudukannya sebagai objek yang ditolong, kata ganti ini kedudukannya sebagai objek yang ditolong, maka dinamakan dengan nasab. Kemudian muttasil kenapa? Karena nyambung dengan fiilnya. Nasorohu, nyambung dengan fiil nasoro. Nasorohuma, humanya nyambung dengan nasoro. Nasorohum, humnya nyambung dengan nasoro. Maka dinamakan dengan muttasil. Ya, muttasil. Kemudian selanjutnya domir jer muttasil. Kenapa dinamakan jer?
karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih atau nyambung dengan huruf jer. Kedudukannya sebagai mudhaf ilaih atau nyambung dengan huruf jer. Contoh di sini coba perhatikan baladahu. Baladuhu. Perhatikan kata baladuhu. Baladun plus domir. Baladun plus domir. Artinya nakirah ketemu ma'rifat. Ingat nih, kembali pelajaran Durusul Lughah. Pak Bayu, nakirah ketemu ma'rifat itu susunan apa? Mudhaf ilaih. Nah, nasor baladuhu. Mana yang nakirah di sini? Sebelum disambung. Baladun itu nakirah enggak, Pak Bayu? Sebelum disambung. Nakirah, Ustaz. Domir hu? Domir hu itu ma'rifahnya. Masuk dalam kata ma'rifat kan di sini? Nah, di pembagian isim ma'rifat nomor 2 adalah domir. Berarti hu-nya ma'rifat. Nah, nakirah ketemu ma'rifat itu susunan apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, yang ma'rifat itu kemarin harus gimana, Pak Bayu? Ma'rifahnya kasroh ya, Ustaz. Harus kasroh. Harus kasroh. Nah, harus kasroh itu apabila dia kata benda. Nah, kalau kata ganti itu karena harokatnya paten, nggak bisa diubah-ubah, tapi dia kedudukannya itu majrur. Kedudukannya seperti berharokat kasroh gitu. Makanya dinamakan dengan jer. Jer itu istilah untuk yang tandanya kasroh. Jer itu istilah untuk yang tandanya kasroh. Karena di sini mudhaf ilaih itu pasti jer dan tandanya kasroh. Hak di sini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Adapun kasroh kenapa nggak ada di sini? Karena nanti kita bahas domir itu termasuk isim yang tidak bisa berubah harokatnya ada di pasal kelima. Nanti namanya mabni. Sabar ya. Jadi di sini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih, makanya dinamakan jer, ya. Dan dia nyambung dengan isim nakirahnya. Baladuhu nyambung dengan baladun atau nyambung dengan mudhafnya, maka dinamakan dengan muttasil, ya. Saya ulangi. Kenapa dinamakan jer? Karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih atau karena kemasukan huruf jer. Misalnya bihi, bihima, fihi, fihima, gitu kan. Lahu, lahuma, nah, itu kan kemasukan huruf jer. Makanya nanti dinamakan jer, gitu kan. Kemudian muttasil kenapa? Karena nyambung dengan huruf jer tadi atau nyambung dengan mudhaf, dinamakan dengan muttasil. Ya, contohnya di sini baladuhu artinya negaranya, baladuhuma negara mereka berdua, baladuhum negara mereka bertiga atau lebih, baladuha negaranya dia seorang wanita, baladuhuma negara mereka berdua ya wanita, baladuhunna negara mereka banyak wanita, ya, banyak wanita. Ada yang ditanyakan Ikhwan tentang domir ini? Tentang domir kata ganti orang ketiga ini untuk laki-laki dan wanita dengan jenis-jenisnya? Rofa mutasil, nasab mutasil, rofa mutasil, nasab mutasil, jar mutasil, rofa munfasil, nasab munfasil. Ada yang ditanyakan sebelum kita pindah ke kata ganti orang kedua? Berarti untuk yang nasab itu nyambungnya sama fiil, terus yang jar nyambungnya sama isim gitu, Ustaz? Sama isim, atau sama huruf jar. Sama isim atau sama huruf jar. Contohnya yang huruf jar tadi lahuma, lahu, laha, gitu kan. Lahum, lahunna. Nah, itu contoh yang nyambung dengan huruf jar. Ya, bihima, bihi, biha, bihim, bihinna, fihi, fiha, fihima, ya fihim, fihinna. Nah, itu contoh yang nyambung dengan huruf jar. Terus yang tadi sebagai mafulun bih, sebagai mudhof ilaih, itu yang ini ya, yang jar nyambung dengan isim. Ya, yang nyambung dengan isim. Baik, Ustaz. Ya. Tapi Ustaz, afwan Ustaz, yang untuk jar tadi yang bersambung dengan jar, huruf jar, misalnya fi
Kenapa bukan fihu, Ustaz? Atau bihu? Untuk menyesuaikan dengan iya. Oh, gitu ya. Ya, fihi. Ya, berbeda dengan lam, lahu gitu kan. Domahnya tetap, dia domah tetap. Hu. Ya, lahu. Lahuma. Ya. Karena sebelumnya ya atau sebelumnya kasroh, maka dia mengikuti kasroh. Bihi gitu kan, karena sebelumnya kasroh jadi dia ikut kasroh. Menyesuaikan. Kalau min? Minhu. Minhu. Oh. Karena dia sukun. Oh, ya. Oh ya. Pokoknya selain kasroh itu tetap harokatnya domah. Tapi kalau sebelumnya kasroh atau ada iya, maka kembali ikut kasroh dia. Oh ya, syukran. Apuan. Apa nanya Ustaz? Ya. Tafadhol. Nyambung dari Pak Bayu, Pak Subhan tadi Ustaz. Ya. Tanya di surat Al-Fatihah itu ayat 10 alaihu Ustaz. Iya. Mana Ustaz? Itu sebagian qiraah, ya. Itu sebagian qiraah. Itu alasannya sendiri, ada alasan sendiri kenapa ahli qiraah membaca dengan domah. Nah, dengan mendomah. Ya. Jadi kenapa alaihu? Itu kan nggak semua di Al-Quran. Di Al-Quran juga ada kan alaihi gitu kan ya. Tapi kenapa hanya di ayat itu dibaca alaihu? Itu ada alasannya sendiri dari segi ilmu qiraah ya. Ilmu qiraah, dan itu kita tidak bahas dalam ilmu nahwu. Satu lagi Ustaz. Ya. Misalnya kan di sini contohnya itu yang domir nasab mutasil nasoro semua Ustaz ya. Iya. Dia. Kalau di rumah nasoruhu boleh nggak Ustaz? Nasoruhu. Jamak itu Ustaz. Nasoruhu. Ya. Yang jadi itu nanti ada rofa mutasil sama nasab mutasil jadinya. Iya Ustaz. Boleh Ustaz, seperti itu Ustaz. Boleh. Jadi nasoruhu, wawunya itu rofa mutasil, hunya larinya ke nasab mutasil. Iya Ustaz. Ya, boleh. Ustaz. Atau contoh lain misalnya apa? Nasoruhum gitu kan. Boleh. Nasoruhum. Wawunya itu rofa mutasil, humnya lari ke nasab mutasil. Artinya jadi bagaimana Ustaz itu? Mereka menolong mereka. Jadi pelakunya berbeda, subjeknya berbeda, objeknya berbeda, tapi sama-sama orang ketiga yang dibicarakan. Syukran Ustaz. Dapat dipahami ya? Misalnya mereka si kelompok A menolong mereka kelompok B. Artinya kelompok A dan kelompok B ini kan orang ketiga yang dibicarakan. Jumlahnya banyak, pelakunya banyak karena mereka, yang ditolong juga banyak karena mereka. Sehingga bahasanya nasoruhum. Jadi nasoruhum atau kelompok A menolong kelompok B. Jadi kita masih membicarakan orang ketiga. Makanya bahasanya nasoruhum. Mereka menolong mereka. Mereka orang ketiga masih maksudnya. Paham ya nggak gambarannya? Paham nggak? Paham Ustaz. Insyaallah Ustaz. Paham insyaallah ya. Makanya digambarkan dengan kelompok A, kelompok B gitu. Mereka menolong mereka jadi agak ambigu gitu. Baik. Berarti yang tadi misalkan mereka menolong mereka itu berarti yang mereka kedua jadi subjeknya gitu Ustaz. Ya. Mereka pertama itu sebagai subjek, mereka yang kedua itu sebagai objek. Ya, mereka yang pertama itu kan wawunya, nasoru. Nah, wawunya itu mereka pertama, hum itu mereka kedua. Ya, yang wawu ini menjadi subjek pelaku, yang hum itu menjadi objek yang ditolong. Tulisannya berarti alifnya nanti dihilangin atau alifnya tetap ada Ustaz? Nasoru gitu Alifnya dihilangin. Jadi nasoruhum. Oh baik Ustaz. Ya. Baik. Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan? Saya mau tanya yang awal tadi yang apa tuh? Yang jer tadi Pak Ustaz, jer. Ya. Itu mulanya kan nakironya baladun Pak Ustaz ya?
Ya. Maaf, saya artinya apa Pak Ustadz? Negara atau negeri. Oh begitu, negeri, ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Afan Ustadz. Ya. Ini contohnya kan fi'il madi. Untuk fi'il Ya. mudhari sama juga ya Ustadz, kalau yang domir mutasil. Fi'il mudhari, iya. Ada juga ya? Atau ada khusus? Ada nanti. Ada. Sama juga di fi'il mudhari dia mutasil juga. Seperti apa? Yansuru, yansurani, ya kan? Yansuruna, yansuroni, ada alifnya. Itu yang jadi domir mutasilnya. Nunnya itu menunjukkan dua. Oh, yang alifnya yang menunjukkan domirnya. Domir, ya. Yansuruna, wawunya itu yang menunjuk jadi domir ya. Yansuruna. Oh ya, 66. Ya. Syukran. Apuan. Baik. Apa pembahasan domir kita cukupkan sampai sini dulu ya. Pembahasan tentang kategori orang ketiga. Ini antum coba baca ulang, pahami, terus dihafalin ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Nah, ini untuk rofa muttasil sama rofa munfasil, domir nasab munfasil gitu kan. Kemudian domir rofa muttasil itu nasoru, nasoro, nasoru, nasorota, nasorna. Ini terus coba diganti dengan kata kerja yang lain ya, prakteknya. Misalnya ganti dengan kharaja menjadi kharaja, kharaju, kharajata, kharajna. Pak Bayu, kata kerja yang Pak Bayu apa? Pahala. Pahala doang. Zahaba, Ustaz. Hah? Zahaba. Coba praktekin zahaba di domir rofa mutasil. Zahaba, zahabu, zahabata, zahabana. Nah, seperti itu. Jadi semua kata kerja itu bisa dipraktekin seperti itu, Ikhwan ya, untuk domir rofa mutasil. Nanti kalau nemu kata kerja di durusul lugah, siap-siap aja untuk disuruh praktek, ya. Karena di sini kita kekurangan kosakata kalau di sini di muhtarat ini, ya. Tapi ketika di durusul lugah nanti pasti ada kata kerja itu siap-siap aja ya, disuruh satu-satu untuk praktekin. Ya. Termasuk domir belajar durusul lugahnya lagi Ustaz. Ya. Kapan belajar durusul lugahnya lagi Ustaz? Kapan Pak Bayu? Itu seharusnya Rabu ya Pak Bayu, Rabu pada Isya ya? Pada subuh. Oh, pada subuh kata beliau. Insya Allah. Baik. Kita cukupkan sampai sini Iwan, biar nggak terlalu banyak maklumatnya. Ya banyak tapi nggak dihafal jadikan percuma gitu. Sedikit tapi paham itu lebih baik ya. Saya inginkan pahami, kuasai dulu masalah kata ganti orang ketiga ini dengan semua jenisnya. Baru insya Allah kita masuk ke kata ganti orang kedua dan kata ganti orang pertama yang terkait dengan domir zahir ini ya. Selanjutnya nanti ada domir mustatir. Baru nanti isim ma'rifat yang ketiga isim isyarat. Terus isim ma'rifat yang keempat isim mausul. Ya, isim ma'rifat itu jumlahnya ada 7. Nah, selain yang 7 ini pasti termasuk